Pemirsa, dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi dan juga akuntabilitas bukan sekedar jargon normatif, melainkan pondasi yang menjamin kepercayaan publik terhadap proses politik. Maka keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tidak mempublikasikan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah langkah mundur yang patut dipertanyakan secara serius. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 17 September 2025 dengan tema Tidak Cukup Pembatalan KPU. Bersama saya, Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan kami melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, yakni Mas Aris Fadilah. Selamat pagi Mas Aris. Ini kan KPU sebenarnya sudah memberikan pernyataan permintaan maaf, sudah membuat gaduh. Tapi nampaknya maaf saja nggak cukup ya Mas Aris ya? Iya, Febrian. Kita tahu ya, publik sempat diguncang oleh sebuah kebijakan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. KPU menerbitkan peraturan yang pada intinya menutup akses publik terhadap dokumen calon presiden, termasuk ijazah. Nah, pertanyaan sederhana dan mendasar adalah, mengapa sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan justru membuat aturan yang membatasi informasi publik, membatasi masyarakat untuk tahu apa? Untuk tahu siapa calon presidennya, siapa yang akan dia pilih, siapa yang akan jadi pemimpinnya. Ini kan bukan membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu, masyarakat harus tahu seperti apa latar belakangnya, termasuk pendidikannya. Kita tentu bisa menyambut baik, tapi keputusan KPU akhirnya mencabut. Tapi kan apakah cukup berhenti di situ? Menurut kami itu tidak. Karena kenapa? Karena KPU tetap harus menjelaskan secara terbuka mengapa aturan itu sempat keluar. Apakah itu pesanan, ada yang menginisiasi, dan apa dasar pemikirannya? Karena dalam demokrasi kecurigaan publik itu tidak cukup bisa dipadamkan dengan pencabutan atau semata, melainkan dengan penjelasan yang jujur dan transparan. Tapi KPU juga sudah memberikan pernyataan sih kemarin Mas Aris, kalau dari yang dia pembatalan ini itu atau keputusan kemarin dibuat itu tidak untuk menguntungkan pihak siapapun. Namun publik masih patut mencurigai ya kalau dengan cara seperti ini. Kan tadi kita bilang prinsip pemilu itu kan keterbukaan, dan kecurigaan itu kan mencederai keterbukaan, mencederai netralitas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 jelas menyebutkan penyelenggaraan pemilu itu berdasarkan keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Dan jadi benar-benar harus terbuka informasi, dan KPU harus netral dan harus mementingkan kepentingan umum. Kan disebutkan bahwa itu adalah demi Undang-Undang Informasi Publik, keterbukaan informasi publik, bahwa itu adalah dokumen-dokumen yang tidak bisa disebarluaskan. Tapi kan dalam mengambil keputusan, apalagi sekelas KPU yang dia harus netral, harus menjaga kepercayaan, itu kan harus holistik melihatnya, tidak hanya dengan satu aturan, tapi aturan yang lain, sehingga kepercayaan itu benar-benar muncul terhadap sebuah lembaga penyelenggara pemilu. Jadi memang pada dasarnya keterbukaan, dan juga publik perlu tahu ya kredibilitas apa yang terjadi, dan juga siapa saja yang akan menjadi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kita akan simak terlebih dulu pemirsa, ini dia ulasannya untuk Anda. Tidak cukup pembatalan KPU. Dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon normatif, melainkan fondasi yang menjamin kepercayaan publik terhadap proses politik. Maka, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak mempublikasikan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah langkah mundur yang patut dipertanyakan secara serius.
Meskipun telah dibatalkan, kebijakan itu tidak hanya memicu tanda tanya, tetapi juga melahirkan kecurigaan publik tentang ada maksud tersembunyi di balik lahirnya kebijakan kontroversial itu. KPU pun telah minta maaf kepada publik karena membuat gaduh. Namun, hal itu tentu tidak cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sejatinya berada di garda terdepan dalam menjaga integritas proses demokrasi. Menutup akses publik terhadap dokumen tersebut merupakan pengingkaran terhadap prinsip keterbukaan yang dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap informasi publik, apalagi yang menyangkut dokumen persyaratan capres-cawapres seperti ijazah, laporan kekayaan, dan riwayat hidup, merupakan sebuah keniscayaan. Dalam iklim demokrasi yang matang, publik berhak mengetahui latar belakang calon pemimpin yang akan menentukan arah bangsa. KPU semestinya menjadi fasilitator informasi, bukan justru menjadi penghalang transparansi dengan dalih administratif yang lemah dan tidak berdasarkan hukum yang kuat. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, kebijakan seperti itu justru memperlemah legitimasi proses pemilu. Ketertutupan terhadap dokumen persyaratan calon memperbesar potensi spekulasi, disinformasi, dan bahkan konflik. Dalam kondisi sosial politik yang rawan polarisasi, kebijakan tersebut beresiko menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Meskipun kebijakan itu kini telah dibatalkan, KPU tetap memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif kepada publik terkait dengan sempat lahirnya dasar hukum dan pertimbangan di balik kebijakan pelarangan publikasi dokumen pencapresan itu. Apalagi pembatalan bilet oleh KPU itu terjadi setelah derasnya protes dari publik, pegiat demokrasi, juga parlemen. Mereka yang keberatan sama-sama menyatakan bahwa ada ketidakwajaran atas lahirnya kebijakan yang jelas mencederai prinsip transparansi dalam tahapan pemilihan umum. Protes itu diakui KPU dan menjadikannya sebagai alasan untuk pembatalan. Namun yang dibutuhkan publik tidak hanya alasan normatif itu, melainkan juga alasan lahirnya keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan dan ditandatangani Ketua KPU Muhammad Afifuddin pada 21 Agustus 2025 tersebut. Ini bukan hanya soal mengoreksi kebijakan yang keliru atau sekadar membatalkan keputusan yang melenceng, melainkan juga ada persoalan yang berkelindan dengan masa depan demokrasi. Jika lembaga yang seharusnya independen justru bersikap seperti notaris kekuasaan, maka legitimasinya pun bakal diragukan. KPU belum menjelaskan kenapa menerbitkan keputusan tersebut, apalagi tanpa konsultasi dengan Komisi 2 DPR. Hanya alasan normatif yang dilontarkan KPU, yakni menerapkan Undang-Undang 17/2008 tentang informasi publik. Kalau dibiarkan tanpa mendapatkan penjelasan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada pemilu dan institusi KPU sendiri. Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mestinya memberikan koreksi atas sikap melenceng KPU ini. KPU harus dikembalikan ke jalurnya sebagai lembaga independen yang menjadi pilar kepercayaan publik dalam kontestasi demokrasi. Jika tidak, sejarah akan mencatat KPU bukan sebagai penjaga demokrasi, melainkan bisa dituding sebagai pihak yang ikut membelokkan demokrasi. Editorial Media Indonesia masih akan segera kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kami sudah terhubung dengan penelpon yang berasal dari Denpasar. Ada Ibu Ipung. Selamat pagi Ibu Ipung, silakan. Pagi Bang Febrian, pagi Bang Arif. Ya, Pagi, pagi. KPU sedang melakukan cek ombak gitu loh Bang. Kalau ombaknya keras ya saya mundur, kalau ombaknya tenang saya jalan terus. Jadi lucu kalau KPU mengatakan nggak ada hubungannya dengan kelompok atau siapapun, tapi pasti ini ada gitu loh. Karena apa? Sekarang lagi ada gugatan kepada Wapres tentang disinyalin menggunakan ijazah palsu, dan tidak ada kemungkinan hubungannya dengan mantan yang sekarang ini ribut juga masalah ijazah palsu. Nah kalau KPU mengatakan ini tidak boleh dibuka, lalu kita menjadi pemilih cerdahnya di mana gitu? Tak mungkin enggak ibarat kita membeli kucing dalam karung. Kita ibaratnya orang jualan gini Bang. Aku lagi jualan salak, Mbak ambil aja, nggak usah diperiksa, ini cuma percaya aja sama saya. Loh masa kita mau memilih begitu aja gitu loh. Ini KPU bukannya mau mendegakkan demokrasi, tapi menghancurkan demokrasi Indonesia gitu loh Bang. Baik, artinya ada kekhawatiran Ibu Ipungnya dari Ibu Ipung. Nanti takutnya seperti membeli kucing dalam karung. Terima kasih Ibu Ipung sudah bergabung bersama kami dalam editorial Media Bang, Indonesia. selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ada kekhawatiran seperti itu Mas Aris, seperti apa? Kucing dalam karung? Ya, tadi kita sudah sebut soal kucing dalam karung, dan yang lebih kita khawatir adalah perasaan Ibu Ipung tadi, penelpon kita dari Denpasar Bali, yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini KPU sedang cek ombak. Iya. Gitu. Ini kan bahaya kalau benar terjadi, dan kalau misalnya Ibu Ipung ini bisa kita mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia yang punya perasaan seperti itu, bahwa KPU sedang melakukan cek ombak. Kalau misalnya nanti banyak protes baru kita batalkan, itu kan bahaya Febrian. Tadi kita sebut bahwa KPU itu adalah sebuah lembaga negara yang harus punya keterbukaan, punya tanggung jawab yang luar biasa. Dia menyelenggarakan pemilu, dia menjalankan demokrasi, menjaga demokrasi. Demokrasi yang seperti apa? Yang terbuka, yang adil, yang berlaku sama, tidak boleh netral, tidak boleh berpihak, harus netral. Itu soal gitu. Kalau misalnya apa yang disampaikan Bu Ipung itu menjadi mewakili masyarakat kebanyakan, cek ombak, kan luar biasa itu kalau benar itu terjadi. Nah itu yang harus kita dorong, harus dijelaskan. Jangan-jangan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu harus turun tangan untuk meminta KPU untuk menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Karena ya kita lihat Ibu Ipung tadi kan, dia sudah, wah jangan-jangan ada begini, oh jangan-jangan begini. KPU ini benar apa enggak? Dan pemilu masih lama, dan sudah memunculkan kecurigaan. Kan tidak boleh ada kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu. Tidak boleh ada kecurigaan terhadap penyelenggara demokrasi. Bahaya kalau sampai ada kecurigaan. Nah, KPU juga dalam konferensi pers kemarin mengatakan bahwa pembatalan ini dilakukan karena ada protes dari masyarakat, ada koreksi dari masyarakat. Apakah artinya juga KPU merasa memang ada kealpaan juga dalam hal ketika membentuk peraturan ini, Mas Aris? Ya oke, alpa. Tapi kan seperti tadi kita bilang, seharusnya kan ketika memutuskan sebuah aturan, itu kan harus dipikirkan, harus secara holistik dilihat nih kira-kira dampaknya seperti apa, benar apa tidak. Jangan hanya melihat dengan kacamata kuda satu aturan yang disebut keterbukaan informasi publik. Masih banyak undang-undang, masih ada undang-undang lain kan. Pasal 14 menegaskan bahwa KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Artinya KPU tidak boleh berpihak, tidak boleh membuat kebijakan yang mengurangi hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kita tahu pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, bagaimana bisa prinsip jujur dan adil itu bisa ditegakkan ketika bila akses informasi justru ditutup? Kalau alasan KPU hanya normatif, ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, jadi sebenarnya yang diinginkan oleh publik alasan seperti apa untuk bisa memuaskan publik ini agar terjawab, tidak bertanya-tanya lagi? Ya,
harus dijelaskan ini bagaimana pengambilan keputusannya, ya kan? Dan itu memang kami kira mungkin perlu DKPP untuk mengejar KPU. Seperti apa ini? Bagaimana prosesnya sehingga keputusan ini diambil? Itu perlu dijelaskan dan mungkin perlu dikasih tahu bahwa lain kali ketika mengambil keputusan coba dipertimbangkan dan prosesnya yang mungkin perlu dikoreksi. Tadi kita sebut di dalam editorial, jangan-jangan perlu konsultasi dengan DPR kan? Ya. Ini kan tidak dilakukan. Artinya masih perlu dikejar ya Mas Aris. Betul. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Kita sudah berada di bagian akhir editorial Media Indonesia, pemirsa. Mas Aris, artinya ini agar ke depan KPU ini tidak mengulangi kejadian seperti ini lagi, evaluasinya seperti apa? Ya, setiap peraturan KPU itu harus diuji dengan pertanyaan. Jadi harus ada di namanya benak para komisioner KPU pertanyaan, apakah aturan ini memperkuat demokrasi atau justru melemahkannya. Itu dulu dipegang setiap mau mengambil keputusan, ya kan. Kalau yang kemarin kan jelas itu melemahkan demokrasi karena menutup informasi publik terhadap rekam jejak dari calon. Itu yang tidak dilakukan. Harusnya diuji dulu pertanyaan dasarnya, ini melemahkan atau menguatkan demokrasi, karena KPU itu penjaga demokrasi, dalam hal ini penyelenggara pemilu. Dan aturan tentang kerahasiaan dokumen capres jelas bukan memperkuat. Itu jelas melemahkan dan itu menimbulkan kecurigaan, ia memicu kegaduhan dan lebih serius lagi ia mencederai asas keterbukaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi lain kali mungkin perlu entah itu mengundang ahli, entah itu berkonsultasi dengan DPR. Kira-kira ini kalau kami mengambil keputusan ini akan menguatkan atau melemahkan demokrasi. Kira-kira dampaknya apa? Yang itu yang harus yang kenapa kita masih mengangkat persoalan ini walaupun sudah dicabut. Tapi juga dalam proses pembentukannya kemarin pun KPI ini juga mengatakan ternyata tidak berkonsultasi dulu dengan DPR RI. Ya, itu dia. Itu dia. Kenapa kita kembali lagi kita ingatkan kenapa sudah dicabut kita editorial masih mengangkat ini? Karena kita tidak ingin hal-hal semacam ini kembali terjadi. Sebelum diambil keputusan membuat PKPU aturan tentang pemilihan umum harus dipikirkan dulu, harus ditelaah dulu apakah ini memperkuat atau memperlemah demokrasi. Kan KPU itu harus berhati-hati, sangat hati-hati. Jangan sekali lagi menelurkan kebijakan yang tidak substansial, ya kan, yang menimbulkan kegaduhan, yang menggerus kepercayaan publik. Rakyat itu perlu tahu dan harus tahu siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Baik, tapi publik juga perlu dilibatkan dong dalam pembentukan aturan selanjutnya dong di KPU, karena kan ini kan menyangkut dengan hajat orang banyak, apalagi pemilu itu betul-betul dinantikan. Iya, publik dalam arti kan bisa DPR, diajak konsultasi, para ahli. Tadi intinya bahwa setiap kebijakan itu harus ditimbang, ditelaah betul, ini memperkuat atau melemahkan demokrasi, itu yang penting. Baik, nah artinya ke depan ini seperti apa aturan yang dibutuhkan oleh publik agar bisa memastikan bahwa pemilu kita ini berjalan dengan lu berjurut itu seperti apa? Ya, harus terbuka, semua informasi itu harus terbuka, harus disampaikan ke publik. Publik berhak tahu siapa yang akan dia pilih, berhak tahu ijazahnya, sekolahnya di mana, latar belakang pendidikannya. Kan kemarin ada 16 poin kan yang rencananya akan ditutup tadinya kan, termasuk soal LHKPN kan. Publik perlu tahu LHKPN-nya calon yang akan dia pilih. Itu untuk melihat rekam jejak dan segala macam, sekolahnya di mana, itu perlu, lulusan mana. Menurut saya itu perlu. Artinya itu diperlukan agar ada keterjelasan dan juga benar-benar teruji ya kredibilitas dari masing-masing. Ya betul, kan rakyat berhak tahu siapa calon pemimpin mereka, berhak mengakses informasi seluas-luasnya, termasuk rekam jejak, dokumen pendidikan selama itu menyangkut kepentingan publik. Dan selama itu menyangkut rumusan aturan itu perlu dibuat dalam waktu dekat atau nanti menjelang? Kan sudah ada aturannya itu bahwa itu harus dibuka. Bahwa ini kan jadi masalah ketika kemudian harus ditutup gitu loh.
Itu persoalannya. Baik, artinya memang kita akan nantikan bagaimana dari KPU ini nanti Ya, semoga tidak ada lagi aturan-aturan yang membuat kegaduhan. Ya, kita akan harapkan pemirsa tidak ada aturan-aturan yang bisa membuat gaduhan karena KPU harus bisa dikembalikan ke jalurnya sebagai lembaga independen yang menjadi pilar kepercayaan publik dalam kontestasi demokrasi. Demikian editorial Media Indonesia untuk edisi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.